Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tarikh Islam kelas 11 tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sebelum masuk pada materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini melalui penelusuran literatur baik secara pribadi ataupun berkelompok, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan politik dan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Dan juga peserta didik dapat mengetahui peran organisasi Islam pada masa kolonial Belanda. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada abad ke-13, agama Islam mulai menyebar pesat di wilayah Indonesia. Hal ini dibuktikan juga dengan mulainya bermunculan kerajaan-kerajaan yang menganut agama Islam. Adapun di wilayah Sumatera, yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera, di sekitar kota Loksmawe, Aceh Utara. Dan pendirinya adalah Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Islam yang kedua di wilayah Sumatera yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam, dan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mukhayyad Shah. Adapun di wilayah Jawa, kerajaan Islam yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dan pendiri kerajaan ini adalah Raden Fatah, dan salah satu peninggalan yang bersejarah yaitu Masjid Agung Demak. Berikutnya yaitu Kerajaan Pajang, yang merupakan kerajaan dan berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Hadiwijaya atau kita kenal dengan sebutan Joko Tingkir. Berikutnya, Kerajaan Mataram Islam, yang merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup berpengaruh di Pulau Jawa. Dan kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 Masehi di bawah pimpinan Raja Sutawijaya. Berikutnya adalah Kerajaan Cirebon,
yang merupakan kerajaan ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Raden Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang di dalam Agung Pakungwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam Kesultanan Cirebon. Selanjutnya, Kerajaan Banten. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dan perlu diketahui bahwa wilayah Banten sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Sunda yang bercorak Hindu. Kerajaan ini pada awalnya didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan raja pertamanya adalah Maulana Hasanuddin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun di wilayah Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang pusat pemerintahannya berada di wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo ini berubah menjadi pemerintahan Islam ketika dipimpin oleh Sultan Alauddin I. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita akan membahas politik yang melemahkan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1882, Belanda membentuk Preseraden yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Kemudian pada tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu tidak semua kiai boleh memberikan pengajaran mengaji, terkecuali telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan pemerintahan Belanda. Berikutnya, tahun 1932, keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya. Sekarang, bagaimana kondisi pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda? Ketika Belanda datang, pendidikan Islam mulai mengalami hambatan. Kolonial Belanda memperlakukan umat Islam sejajar dengan kaum pribumi, dan sekolah untuk mereka terbatas hanya sekolah desa dan perflog school. Padahal Islam merupakan agama mayoritas penduduk pribumi. Selain itu, kolonial Belanda selalu menempatkan Islam sebagai musuh, baik untuk kolonialisme maupun untuk usaha menyebarkan agama Nasrani. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebangkitan pendidikan Islam terinspirasi oleh gerakan yang lahir di Timur Tengah yang dibawa oleh orang-orang Indonesia yang menunaikan haji ke Tanah Suci Makkah. Gerakan ini dimulai dari Persyarikatan Ulama Majalengka yang bertempat di Jawa Barat pada tahun 1911. Kemudian di Yogyakarta pada tahun 1912 lahirlah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di Bandung pada tahun 1920 lahirlah Persatuan Islam yang didirikan oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Kemudian di Surabaya pada tahun 1927
lahirlah Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang terakhir, di Candung Bukit Tinggi pada tahun 1930 lahirlah Persatuan Tarbiyah Islam. Sekarang, bagaimana pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam? Yang pertama, politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Ratu Wilhelmina membuat kebijakan politik yang terangkum dalam program Trias van Deventer yang meliputi yang pertama, irigasi, yaitu pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua, imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Dan yang ketiga, edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Kemudian, kebijakan selanjutnya yaitu ordonansi guru dan sekolah liar, yaitu melarang adanya perguruan atau sekolah di Hindia Belanda atau Indonesia yang didirikan atau diselenggarakan oleh siapapun yang tidak didukung dengan tenaga pengajar yang berijazah yang resmi diakui oleh pemerintah Belanda. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun peran dari lembaga atau organisasi Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda adalah yang pertama, Jamiat Khair yang menerapkan konsep pendidikan konvergensi. Organisasi ini membangun sekolah bukan semata-mata bersifat agama, tetapi sekolah dasar biasa dengan menggunakan kurikulum agama. Organisasi ini merupakan organisasi Islam yang menggabungkan antara sistem pendidikan madrasah atau Islam dengan pendidikan Barat di Indonesia. Organisasi berikutnya adalah Taman Siswa. Organisasi ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara menyusun konsep pendidikan Taman Siswa dengan sebutan kembali kepada nasional yang meliputi sistem Among, teori Trisentra, dan kebudayaan nasional. Berikutnya, Indonesisch Nederlands School yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada 3 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Pelaksanaan pendidikan ini berjenjang mulai dari tingkat rendah selama 7 tahun, kemudian ruang dewasa itu 4 tahun, dan ruang masyarakat yaitu selama 1 tahun. Organisasi selanjutnya yaitu Perguruan Muhammadiyah yang menerapkan konsep sekolah agama. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912 yang bertempat di Yogyakarta sebagai reaksi terhadap kondisi umat Islam yang lemah dalam berbagai bidang kehidupan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah terdiri dari sekolah diniyah yang khusus mengajarkan agama dan sekolah model pemerintah yang memberikan pengajaran agama dan umum. Organisasi berikutnya yaitu Santi Asromo yang menerapkan konsep pesantren kerja.
Santi Asromo ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim Iskandar pada tahun 1932 yang terletak di Desa Pasir, Majalengka, Jawa Barat. Yang mana tujuan didirikannya Santi Asromo adalah yang pertama, pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, pembentukan intelek. Yang ketiga, pembentukan rasa dan sikap sosial. Dan yang terakhir, pembentukan warga negara yang baik. Organisasi Persatuan Islam atau Persis yang menerapkan konsep pendidikan dakwah dan publikasi. Persis didirikan secara resmi pada tanggal 12 September tahun 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis ini didirikan untuk membentuk kader yang mempunyai keinginan yang kuat untuk menyebarkan agama. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian video pembelajaran kali ini yang berjudul tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.